bisa langsung ngobrol-ngobrol sama teman-teman tentang sebuah topik yang sangat relate dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni how to make successful presentation. Bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah presentasi yang berhasil memukau, yang sukses, yang baik, yang bagus, dan bisa membuat orang lain tuh langsung paham dengan efektif dan efisien tentang apa yang kita presentasikan. Seperti itu. Nah, teman-teman, sedikit perkenalan di sini. Kalau boleh perkenalan, nama saya Frankie Chua. Saya lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, jurusan manajemen. Saya masuk kuliah di angkatan 2015, kemudian lulusnya baru tahun lalu di 2019. Nah, mungkin teman-teman nanti juga boleh tulis di kolom komentar ya, asalnya dari mana, kesibukannya apa, biar kita sama-sama bisa belajar. Karena sesi kelas ini sudah didesain oleh Job Hunt, kita benar-benar eksklusif, kita intimate, kita bisa discuss bareng-bareng, kita manfaati waktunya untuk belajar bersama, gitu. Nah, sedikit tentang pengalaman saya, pernah beberapa kali bekerja di beberapa company, dan juga sekarang kesibukannya bekerja di sebuah startup, fintech, namanya Do-It, itu dari tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian di sini saya juga ada ikut beberapa program leadership, seperti XR Future Leaders, kemudian ada Young Leaders for Indonesia dari McKinsey dan Company, serta bersyukur karena pernah menjadi perwakilan Indonesia sebagai country winner untuk berlomba mewakili Indonesia di P&G CEO Challenge di Asia Pasifik. Nah, itu jadi sedikit tentang saya, profilnya. Harapannya di sini kita bisa sama-sama belajar. Dan saya punya satu disclaimer bahwa saya sebagai pembicara di sini bukan berarti saya lebih hebat dari teman-teman, bukan berarti saya lebih pintar, bukan berarti saya lebih sukses. Tapi saya hanya ingin berbagi apa yang saya pelajari dari buku-buku yang saya baca, dari guru-guru saya, dari video-video YouTube yang saya tonton, serta dari pengalaman-pengalaman saya. Jadi prinsipnya kita sharing untuk diskusi bersama supaya kita bisa dapat manfaat. Gitu ya, teman-teman semua. Setuju ya? Boleh jawab mungkin setuju ya, teman-teman? Setuju. Iya, thank you Mas Aris. Mbak Evelyn, Mbak Khairunisa mungkin boleh suaranya kita dengar terlebih dahulu, belum kedengaran, belum kenalan. Ya, halo, saya dengan Hairunisa. Iya, Boleh halo panggil Mbak Nisa Nisa. aja. Oke, Mbak Nisa domisili di mana? Oke, Kalau halo. saya Jakarta. Oke, Jakarta. Statusnya Mbak Nisa kerja, kuliah, atau gimana? Kerja saya. Oh, udah bekerja. Oke. Kalau Evelyn? Masih pelajar. Masih pelajar. Oke, nggak apa-apa Evelyn. Semangat untuk menjalani semua aktivitasnya. Di sini kita semua bisa belajar bareng-bareng gitu. Oke. Nah, saya punya satu pertanyaan sebelum saya mulai sebuah materinya. Pertanyaannya adalah ilmu apa yang paling bagus? Nah, menurut teman-teman dan para hadirin, ilmu apa ya yang paling bagus? Karena banyak sekali orang bertanya, ilmu apa yang paling bagus? Mungkin kalau punya pendapat, boleh di-typing di kolom komentar. Ilmu apa ya yang paling bagus? Kalau ada respon, boleh. Kalau mau open mic, dijawab boleh juga. Ada tanggapan? Komunikasi Ilmu mungkin. apa ya yang paling bagus? Oke, thank you Mbak Nisa, komunikasi. Yang lain ada tanggapan? Ilmu apa ya yang paling bagus? Oke, saya langsung jawab ya, mungkin yang lain masih malu-malu mungkin. Jadi banyak sekali orang yang berkata, ilmu apa yang paling bagus? Kayaknya ilmu digital marketing deh, ilmu finance deh, kayaknya ilmu public speaking deh, ilmu komunikasi deh. Semua pada bertanya ilmu apa yang paling bagus, bertanya semua. Tapi saya akan bilang bahwa ilmu apa yang paling bagus? Ilmu yang paling bagus adalah ilmu yang kita praktekkan, bukan kita tanya-tanyakan. Saya ulangi ya. Ilmu apa yang paling bagus? Ilmu yang paling bagus adalah ilmu yang kita praktekkan, bukan yang kita tanya-tanyakan. Jadi kalau kita sudah belajar sebuah ilmu, kalau kita praktekkan, itu menjadi yang paling bagus. Tapi kita nggak cuma tanya doang, ilmu apa yang paling bagus, ilmu apa yang paling bagus. Sama seperti halnya ketika kita membuka bisnis. Orang-orang selalu bertanya, bisnis apa yang bagus? Kayaknya bisnis jualan online bagus deh. Kayaknya bisnis skincare bagus deh. Kayaknya bisnis asuransi bagus deh. Kayaknya bisnis properti bagus deh. Bisnis apa yang paling bagus?
restoran oke nggak ya? Semua pada bertanya semua, tapi nggak ada yang action. Maka kalau ada yang tanya, bisnis apa yang paling bagus? Menurut saya bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang kita jalankan, bukan kita tanya-tanyakan. Tapi tentunya dengan persiapan, supaya bisa memberikan manfaat yang maksimal. Jadi harapannya dari sesi hari ini, kita bisa langsung praktek nih, bagaimana cara kita untuk membuat presentasi, mendeliver presentasi tersebut, menyampaikan presentasi tersebut. Karena presentasi ini sangat relate sekali sama kehidupan kita. Itu masuk ke ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi kan banyak banget. Ada tata bicara, bagaimana cara kita berkomunikasi melalui WhatsApp, melalui virtual, media sosial, public speaking. Nah, public speaking sama presentasi ini mirip-mirip karena sistem dan mekanismenya sama. Seperti itu. Lalu saya lanjut, Bapak Ibu, teman-teman semua, rekan-rekan. Do you know what are the most frightening thing according to most American people? Apakah Anda tahu apa hal yang paling menakutkan bagi orang-orang Amerika? Jadi orang-orang Amerika di survei ini ditanya, apa ya yang paling menakutkan bagi Anda? Tahu nggak jawabannya apa kira-kira? Mas Aris, Mas Aldi, Mbak Nisa, Evelyn, tahu nggak kira-kira apa jawaban orang Amerika? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nah, setelah dilakukan survei, ternyata data dari Washington Post menyatakan bahwa nomor satu yang paling ditakuti oleh orang di Amerika adalah public speaking. Berbicara di depan khalayak ramai. Itu orang Amerika paling takut. Mengejutkan ya, di slide-nya ada datanya bahwa public speaking itu menjadi nomor satu presentasinya yang paling ditakuti. Yang kedua baru orang takut ketinggian, takut hewan-hewan, ular, kemudian takut darah, takut terbang ketinggian, hantu tuh agak-agak bawah tuh, zombie ya, badut bawah-bawah tuh. Tapi yang pertama adalah public speaking. Kenapa? Karena sepertinya relate sekali ya sama kehidupan kita. Kayak kita misalnya maju ke depan, mau presentasi ke kelas atau ke teman-teman kerja, kantor, ke bos, atasan, tuh tangan kaki gemeteran, terus langsung kayak ngeblank, aduh apa ya, presentasi materinya apa ya. Nah, jadi banyak sekali di tahap preparasinya tersebut yang kita sudah kurang, sehingga kita menjadi takut akan presentasi tersebut, takut melakukan public speaking, kita takut dijudge orang lain. Aduh, nanti kalau salah gimana ya? Aduh, kalau presentasi salah gimana ya? Kalau ditanya nggak bisa jawab gimana ya? Itu banyak sekali. Jadi orang Amerika disurvei begitu, teman-teman. Public speaking jadi nomor satu yang paling ditakuti. Nah, tapi pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama bahas, kita sama-sama elaborasi tentang bagaimana teknik komunikasinya. Seperti itu. Jadi, nervous gimana? It's okay, biasa, wajar. Kalau misalnya kita naik panggung, kita presentasi ke khalayak ramai, ke orang-orang, nervous, kaki gemeteran, ngeblank, lupa, is okay, itu wajar. Tapi kita butuh waktu dan juga butuh praktis atau latihan. Pas memang materinya sama jurusan kuliah. Weh, mantep, Mas Aris. Komunikasi ya, Mas Aris berarti ya? Iya, saya jurusan S1 komunikasi. Oke, mantep. Nah, jadi nervous nggak apa-apa, wajar. Kita butuh time and practice. Dan juga ini bagus banget sesi ini kita bisa sama-sama sharing. Terutama Evelyn juga masih muda nih, masih panjang. Wah, kalau bisa langsung terapin ini kan mantep banget nih. Ini harus semangat kita belajarnya. Jadi butuh waktu dan juga butuh latihan. Itu nggak apa-apa, wajar. Kita mulai step by step. Sama halnya kayak kita waktu masih bayi. Kita waktu masih bayi belajar berdiri kan pasti jatuh dulu. Habis itu kita belajar, akhirnya bisa berdiri. Jadi nggak apa-apa. Public speaking-nya, skill komunikasinya, berbicara pada orang lain yang terukur, terstruktur, teratur, itu bisa dilatih. Ada praktis, ada time-nya. Oke, kita lanjut. Langsung challenge. Waduh, saya mau langsung kasih challenge. Challenge begin. Challenge yang pertama adalah explain how to solve this equation. Jadi saya akan minta tolong peserta yang ikut, kita langsung coba langsung presentasi
ataupun langsung coba public speaking untuk menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan ini kepada kita semua. Ada nggak yang berani terima challenge ini, nanti open mic langsung jelasin ke kita semua, yang peserta di Zoom meeting ini, langsung jelasin gimana caranya menyelesaikan persamaan ini. Langsung dijelasin, skill komunikasinya, skill presentasinya. Ada yang mau coba challenge? Ini karena pesertanya cuma segini, jadi ya orangnya pasti segini juga nih. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Take the challenge. Cuma untuk menjelaskan 3 tambah buka kurung 4 kurang 2 tutup kurung kali 5 sama dengan berapa. Coba dijelaskan ke kita semua dengan teknik komunikasi presentasinya. Ada yang mau coba? Gampang sih, pelajaran matematika kita dulu ya. Aduh, ada yang mau coba? Evelyn mungkin mau coba, Evelyn? Halo, Evelyn? Oh, Mau coba nggak, enggak, Evelyn? boleh. Halo, ya Evelyn, bisa dengar suara saya? Bisa. Nah, Evelyn, berani coba nggak nih langsung praktekin skill presentasinya, skill public speaking-nya, jelasin pertanyaan nomor 1 ini ke kita semua. Oke. Pertama-tama, kita harus menyelesaikan yang di tanda kurung dulu. Oke. 4 dikurang 2 itu sama dengan 2. Habis ketemu hasilnya, kita bisa kalikan dengan 5. Kenapa? Soalnya itu dalam matematika tuh yang didahulukan pasti perkalian atau pembagian baru ke tambah atau kurang. Jadi 2 dikali 5 itu 10. Setelah ketemu hasilnya, baru kita tambahkan dengan 3. Jadi hasilnya 13. Terima kasih. Oke. Thank you, Evelyn. Nah, teman-teman semua, kita bisa lihat tadi, Evelyn sudah menjelaskan dengan sangat baik untuk persamaan ini. Karena ini matematika gampang ya, dasar banget. Tapi, coba kita ubah penyampaian dari Evelyn tadi dengan teknik public speaking atau teknik presentasi yang modern sekarang. Ubahnya bagaimana? Oke. Ubahnya adalah ketika kita melakukan presentasi, ketika kita melakukan public speaking, itu ada 3 poin. Pertama, opening, kedua, isi, dan yang ketiga adalah closing. Jadi Evelyn sudah sangat baik menjelaskan bagaimana menyelesaikan persamaan ini. Coba saya ganti tekniknya seperti ini. Jadi kan Evelyn sudah coba, saya ambil versi yang baru, saya akan bilang seperti ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, matematika tentu bukan merupakan sebuah hal yang sulit. Sama halnya dengan persamaan ini. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita terdapat 3 peraturan atau 3 rule. Rule yang pertama adalah untuk semua angka yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Maka dari persamaan ini 4 dikurang 2 dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu 2. Rule kedua adalah ketika bertemu operasi bilangan tambah, kurang, kali, bagi, maka yang didahulukan adalah kali dan bagi. Sehingga dari sini akan langsung dikalikan dengan 5. 2 dikali 5, 10. Dan rule nomor 3 adalah dalam operasi bilangan yang dikerjakan adalah berurutan dari kiri. Maka urutannya yang dikerjakan yang kiri terlebih dahulu, sehingga 3 ditambahkan dengan hasilnya 10, sama dengan 13. Begitu merupakan jawaban dari penyelesaian pertanyaan ini. Nah, gitu nih, teman-teman semua. Jadi kita ubah nih tekniknya. Kita ubah tekniknya, ada openingnya, ada isinya, ada closingnya. Kalau tadi kita bedah ya, openingnya kita ubah dengan seperti ini. Selamat pagi Bapak Ibu, matematika tentu bukan merupakan hal yang sulit, termasuk menyelesaikan permasalahan dari soal tersebut. Opening. Masuk ke isi, saya langsung menyampaikan ada 3 poin. Bapak Ibu, ada 3 poin atau 3 rule yang perlu kita ketahui dalam menyelesaikan operasi matematika. 1, yang berada dalam tanda kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. 2, kalau ada operasi bilangan kali, bagi, tambah, kurang, maka kali dan bagi dikerjakan terlebih dahulu.
Yang ketiga dimulai dari sisi yang paling kiri. Baru selesai, baru di closing. Closingnya adalah demikian penyelesaian dari soal matematika ini. Nah, gimana nih? Kebayang ya bedanya ya? Ada teknik lebih sederhananya ya. Iya. Ya. Jadi kita bisa lebih terstruktur, lebih enak ya di situ. Nah, ini kita bisa belajar, kita bisa praktek nih kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, ada challenge kedua. Challenge kedua adalah sell yourself to this Zoom meeting participant. Tolong teman-teman sekarang jual diri Anda ke peserta yang ada di Zoom ini. Terserah mau jual dirinya, bukan jual diri yang gimana-gimana ya. Maksudnya jual diri dalam bentuk jual keahlian, jual pekerjaan, dan lain sebagainya. Misalnya contoh Mas Aris, spesialisnya komunikasi. Mungkin Mas Aris mau jualan jasa khusus komunikasi. Nah, kami minta tolong nih, Mas Aris, tolong jualan ke kita nih. Pakai teknik opening, isi, dan closing ke kita semua. Ini langsung saya kasih challenge nih, Mas Aris. Coba Mas Aris jualan dirinya, bisa nggak Mas Aris? Nah, langsung kita belajar. Apa nih yang jual ini, Mas? Terserah Mas Aris mau bikin skenario apa terserah. Atau misalnya Mas Aris punya usaha jualan pisang, mau promosiin pisangnya supaya kita beli. Misalnya Mas Aris jago matematika, mau buka kursus matematika buat kita, atau mau kursus saham, investasi, terserah Mas Aris bikin aja skenario-nya. Thank you. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Aris Saputra. Saya adalah mahasiswa dari S1 Ilmu Komunikasi. Kali ini, kesempatan ini saya akan menawarkan sebuah produk, yakni produk makanan atau yang bisa dibilang food kekinian, yakni kopi Janji Jiwa. Kopi Janji Jiwa ini enak banget rasanya. Rasanya terdiri ada manisnya, ada pahitnya, semuanya ada. Seperti rasanya nggak jauh beda deh sama orang-orang yang biasa jualan. Demikian dari saya. Kalau misalnya mau beli atau mau pesan bisa di nomor yang ada di bawah ini. Thank you. Oke, asik. Thank you Mas Aris. Jadi jualan kopi Janji Jiwa. Nah, bagus sekali teman-teman. Tadi Mas Aris sudah ada terstruktur dengan teratur, dan di bagian closing-nya Mas Aris tambahin call to action. Apa itu call to action? Call to action itu artinya adalah sebuah teknik yang membuat orang lain itu tergerak untuk melakukan apa yang ingin kita sampaikan. Contoh tadi Mas Aris jualan kopi Janji Jiwa. Di closing-nya Mas Aris langsung bilang, kalau ingin beli kopi Janji Jiwa bisa hubungi saya di nomor di bawah ini. Berarti ada nomornya, itu call to action buat kita untuk masukin nomornya, kita hubungi, kita beli. Gitu. Thank you Mas Aris, keren. Mbak Nisa mau coba nggak Mbak Nisa ambil challenge-nya Mbak Nisa, biar semuanya adil rata. Oke, boleh deh saya coba ya. Oke. Sorry Mbak Nisa, kerjanya di bidang apa kalau boleh tahu? Saya kerjanya di bidang digital marketing. Oke, digital marketing. Sip. Ya, oke. Boleh tuh kalau mau jualan digital marketing, boleh. Oke, boleh. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya dengan Hairunisa, boleh dipanggil dengan Nisa. Saat ini kegiatan saya banyak membantu brand dan UKM untuk kelola sosial media mereka untuk bisnis. Nah, di sini jika Bapak dan Ibu memiliki bisnis dan kesulitan untuk mengelola sosial medianya, nah boleh banget nih saya coba bantu untuk mengelola bisnisnya, terutama sosial medianya, agar bisa lebih berkembang dan tentunya bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu dalam proses penjualan online-nya. Nah, apabila ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh untuk menghubungi saya lebih lanjut. Seperti itu bisa nggak ya? Oke, Ya, thank you sudah. Mbak Nisa. Oke Mbak Nisa, udah teratur juga. Nanti saya akan, nanti untuk yang tadi Mas Aris, Mbak Nisa punya penyampaian challenge-nya, saya akan bedah lebih lanjut di slide berikutnya. Karena akan masuk ke teknik opening, teknik isi, dan teknik closing. Tapi thank you banget buat partisipasinya. Evelyn juga thank you banget buat partisipasinya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Agenda hari ini ada 2. Kita akan membahas bagaimana cara kita melakukan persiapan terhadap presentasi kita, ataupun public speaking yang mau kita lakukan.
Dan poin kedua adalah bagaimana kita mendeliver atau menyampaikan presentasi, menyampaikan komunikasi, menyampaikan pesan secara baik, teratur, terukur, dan terstruktur. Seperti itu. Pada tahap pertama, ini akan sangat penting sekali teman-teman semua, bahwa kita belajar untuk sebuah diagram namanya Know Your Audience. Kita tahu dulu audiens kita siapa. Itu penting sekali ketika kita mau presentasi, mau public speaking ke orang. Jadi kita tahu usianya berapa, education levelnya seperti apa, level pendidikannya, jenis kelaminnya, posisinya seperti apa. Jadi kita tahu untuk menyesuaikan dengan konten yang akan kita bawakan. Seperti tadi contohnya, soal matematika yang awal, yang sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Evelyn tadi. Kalau misalnya kita jelasin itu ke anak SD, kita sama jelasin itu ke anak S2 di Harvard, tentu beda dong penyampaiannya. Setuju ya? Maka dari itu, know your audience sangat penting sekali. Kalau misalnya kita ngajarin ke anak kecil, maka kita harus pelan-pelan, age-nya kan rendah, masih kecil. Education level-nya TK, SD. Nah, kemudian positionnya kita lebih tinggi. Oke, kita akan jelasin secara pelan-pelan. Oke, selamat pagi, adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar matematika. Yang dulunya matematika dirasa sulit bagi semua orang, kita akan pelajari dengan cara yang gampang, seperti kita bermain. Oke, dalam mainan ini ada 3 aturan. Aturan pertama, tanda kurung. Aturan kedua, kali bagi, dan sebagainya. Kan bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya audiensnya itu adalah mahasiswa, education levelnya udah tingkat universitas, maka penyampaiannya akan beda kan. Penyampaiannya mungkin akan lebih to the point. Oke, teman-teman semua, untuk menyelesaikan persamaan ini, saya rasa teman-teman sudah paham semua 3 poin yang penting tadi, langsung dan sebagainya. Jadi pembawanya akan beda. Jadi penting sekali kita know your audience terlebih dahulu. Jangan sampai kita menggunakan gaya bahasa orang tua, maksudnya yang kita omong sama orang profesional, orang tua, kepada anak-anak kecil. Mereka nggak paham. Tapi kalau misalnya kita bisa menyesuaikan, maka audiensnya akan nangkep 100% apa yang ingin kita sampaikan. Nah, levelnya sama. Kemudian part 2, kita tentukan dulu objektifnya apa. Saya itu mau ngapain sih presentasi? Mau update, mau share, mau ngajar. Nah, ini beda nih. Nanti gaya bahasa yang disampaikan juga berbeda. Setelah itu, so audience will, harapannya apa sih? Audiensnya kenapa? Kalau kita presentasi, audiensnya kenapa? Tahu angka kita berapa, beli produk kita, pakai layanan kita, ataupun apapun. Jadi ada objektifnya di sana. Kita petain terlebih dahulu. Yang terakhir, benefitnya apa? Oh, ternyata bisa bantu mereka loh. Bisa bantu mereka untuk apa? 1, belajar lebih rajin, kerja dengan lebih efisien, sukses, hit KPI atau targetnya. Nah, jadi presentasinya, harapan saya dari diagram ini, teman-teman bisa petain langsung. Kayak tadi misalnya jelasin pertanyaan matematika, berarti I want to teach. Saya mau ngajar. So, audience will know my number atau know the way to solve the equation. Jadi tahu cara misalnya untuk apa. Untuk membuat mereka apa? Mencapai sukses, memberikan targetnya dan sebagainya. Atau kayak tadi, misalnya Mas Aris jualan, I want to apa? Berarti I want to share. Yang mau di-share apa? Informasi tentang produk jualannya. Sehingga audiensnya mau beli produknya. To help them relax, misalnya minum kopi janji jiwa jadi relax, atau jadi lebih nyaman. Kalau kasus Mbak Nisa tadi berarti Pak, I want to share, mau share juga tentang expertise-nya apa di dunia digital marketing. Sehingga use my service, gunain layanan yang di-provide oleh Mbak Nisa. To help them apa? Sukses, UMKM yang belum ngerti digital marketing dibantuin buat apa? Bisa dapat profit, bisa hit KPI, bisa hit target. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Pertama, penting banget kita petain dulu. Know your audience. Kemudian kita baru masuk nih, structure your message. Pesan yang kita sampaikan tadi saya bilang, itu ibarat kayak hamburger. Kayak hamburger ini. Siapa yang suka makan burger nih? Enak nih kayaknya. Kenapa seperti hamburger? Karena ada opening, isi, dan closing. Nah, saya buka dulu semuanya. Masuk ke hamburger, kita lihat hamburger ini kalau kita bedah isinya ada apa aja. Pertama ada roti ya, roti yang di atas. Roti yang di atas,
misalnya dari paling bawah deh, roti paling bawah itu adalah opening, pembuka, introduction. Kemudian tengahnya, daging-dagingnya itu apa? Itu adalah isi presentasi kita, atau public speaking atau komunikasi pesan yang kita sampaikan. Ada roti terakhir paling atas ini apa? Ini closing, kesimpulan, penutup. Jadi kita berbicara secara terstruktur sebenarnya kayak hamburger, ada opening, ada isi, ada penutup, seperti itu. Nah, kemudian terjadi sebuah permasalahan yang sangat sering adalah pertama kali, ini ada grafik ya, attention sama time. Ketika kita mulai presentasi, orang itu engagement-nya tinggi, pada perhatiin semua. Tapi ketika pada masuk ke bagian isi, semua udah pada tidur. Wah, turun semua. Presentasinya, energi levelnya turun semua. Terus, sudah pada saat mau ending, bangun nih, orang tepuk tangan. Oh iya, tepuk tangan juga. Udah selesai. Ini kadang kurvanya begitu tuh, naik turun ke bawah. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa maintain, kita bisa jaga audiens kita supaya energinya itu tetap konstan atau bahkan meningkat. Jadi interest, mereka tuh tertarik dengan presentasi kita. Bukan seperti ini di tengahnya tidur. Atau kadang ya pertama kali sudah di opening langsung tidur sampai selesai. Atau bahkan sebelum opening udah males. Karena kayak, aduh pembicaranya nggak menarik, aduh presenternya ngebosenin, gitu-gitu doang. Nah, saya mau share nih ke teman-teman semua bagaimana cara kita membuat presentasi strukturnya yang menarik. Yang pertama, introduction, pembukaan. Pembukaan itu kalau saya lihat ya, semua orang pada bilang seperti ini. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya. Selamat sore. Menurut saya, bosen. Bosen nggak sih kalau dengar misalnya ada presentasi di kelas atau di tugas kuliah atau di kantor, ada 10 orang yang presentasi, semuanya ngomong kayak gitu. Bosen. Dan ini kalau misalnya saya pernah itu ikut lomba business case, 15 finalis. Bayangin jurinya duduk di sana berapa jam dengan orang presentasi. Mereka semua udah, selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat, salam sejahtera, nama saya ini, saya dari tim ini, dari universitas ini. Aduh, bosan. Coba kita ganti teknik openingnya seperti ini. Jadi yang tadi salam, selamat pagi, dan sebagainya, itu bisa kita simpen di belakangnya. Nah, jadi di bagian pembuka, kita bisa me-welcome orang, kita sampaikan objektifnya dan agendanya. Contoh tekniknya seperti ini. Teknik pertama opening adalah pernyataan, kasih data. Kasih data yang menarik. Contohnya gini, saya mau pakai kasusnya Mbak Nisa tadi, digital marketing. Kalau tadi saya kasih versi lain ya, Mbak Nisa nggak apa-apa ya, dari presentasi yang disampaikan. Tadi Mbak Nisa kan bilang selamat siang, nama saya Nisa, lalala. Saya bergerak di bidang marketing ini. Akan saya ganti memberikan openingnya, tekniknya pertama, pernyataan pakai data. Saya akan bilang gini, misalnya. 25% UMKM di Indonesia masih belum mengetahui bagaimana cara untuk mengoptimalkan pemasaran bisnisnya. Salah satu kunci untuk mengoptimalkan bisnis di dunia digital adalah melalui digital marketing. Selamat pagi, saya Nisa. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membantu UMKM meningkatkan bisnisnya melalui digital. Tap. Jadi langsung to the point itu, langsung struktur itu. Jadi pertama langsung kasih data, karena ketika kasih data, orang langsung engage. Oh benar juga ya. Jadi kita langsung buka dengan sebuah statement yang kuat. Kasih hook, kasih punchline-nya di awal. Jadi kita langsung buka. 25% UMKM Indonesia belum mengetahui bagaimana cara mengoptimisasi atau mengoptimalkan channel digital dalam pemasaran. Sementara teknologi digital menjadi kunci utama pertumbuhan bisnis. Selamat pagi, saya Khairul Nisa. Kesempatan kali ini akan mempresentasikan 3 tips jitu untuk meningkatkan bisnis UMKM melalui ekonomi digital atau melalui pemasaran digital. Begitu. Itu akan lebih engage. Jadi orang pertama kali ketika dengar, oh iya, betul juga ya, wah keren juga nih. Jadi pengen tahu lebih lanjut. Karena apa? Openingnya udah oke, keren gitu kan. Jadi misalnya tadi Mas Aris bawain kopi, openingnya pakai data, bisa pakai data seperti ini. 57% orang yang mengonsumsi kopi di pagi hari dinyatakan lebih efektif produktivitasnya dibandingkan orang yang tidak meminum kopi. Selamat pagi, saya Haris. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai apa manfaat kopi dalam
dalam mendorong produktivitas kerja kita. Langsung masuk sana. Jadi nggak lagi selamat pagi, saya hari ini punya usaha kopi, saya mau jual kopi ke teman-teman semua, kalau minum kopi, teman-teman bakal gini. Nggak, bosen. Kita ganti teknik openingnya yang lebih engage. Pertama, pakai data. Kedua, pakai pertanyaan. Kita tanya balik. Misalnya dalam kasus Evelyn tadi, misalnya kita tanya balik. Jadi nggak lagi kayak, selamat pagi, jadi saya, Evelyn, mau jelasin tentang cara menyelesaikan persoalan matematika ini. Nggak, kita ganti. Tahukah Anda, di dalam matematika terdapat 3 aturan yang harus kita penuhi supaya kita bisa mempermudah untuk menyelesaikan operasi matematika tersebut secara efektif dan efisien. Selamat siang, saya Evelyn. Kesempatan kali ini saya akan menyatakan 3 aturan yang kita perlu ketahui dalam melakukan penyelesaian operasi matematika. Jadi di asking question dulu, ditanya dulu ke orang tersebut, kasih pertanyaan. Pertanyaan mungkin nggak perlu dijawab juga, nggak apa-apa. Jadi ada tekniknya, kita kasih pertanyaan lagi. Kemudian mau kasih apa? Storytelling. Bisa juga storytelling. Misalnya gini. Ketika kita melihat sebuah fenomena di bumi ini, kita kadang merasa sedih, karena bumi selalu mengalami pemanasan global. Pemanasan global salah satunya disebabkan oleh banyaknya sampah plastik. Sampah plastik dinilai sangat merugikan karena dengan adanya sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang, itu akan mencemari lingkungan. Selamat pagi, saya Frankie. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengurangi global warming dan memanfaatkan sampah plastik untuk bisa didaur ulang. Jadi dijelasnya seperti itu. Jadi kita bisa dari sana tuh. Kita rangkai teknik openingnya yang bisa punya hook. Hook kan kail ya, menghook, menangkap orang punya attention, punya perhatian. Atau misalnya teknik openingnya teman-teman mau pakai lagu, bisa. Coba pakai lagu gimana? Misalnya lagu gini, lagu The Massive misalnya, Jangan Menyerah. Misalnya lagunya gini. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah, jangan menyerah. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Frankie. Sesuai dengan lirik lagu tadi, jangan menyerah. Setelah kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang berjudul 3 tips untuk membuat kita pantang menyerah. Langsung masuk ke presentasinya. Jadi bisa, semua teknik openingnya bisa masuk ke sana. Kalau kita bicara di kelas, kita bicara di kantor, dan lain sebagainya, kita mencari sebuah hal yang beda untuk bisa meng-grab attention. Hal beda itu hal yang positif ya. Nah, itu tadi teknik openingnya. Bisa kita gunakan tuh di sana. Teknik openingnya ada asking question, kita kasih pertanyaan, kita kasih data pernyataan, kita storytelling, pakai lagu, pakai pantun, apapun intinya yang bisa grab attention dalam hal positif. Baru kita sampaikan objektifnya apa. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah topik dengan judul apa misalnya. Harapan saya adalah apa misalnya. Jadi itu yang pertama ya, lapis pertama, opening teman-teman semua. Kemudian yang kedua adalah body atau isi. Nah, di bagian isi di sini, itu biasanya kita pakai poin, biar lebih gampang dipahami. Jadi kayak tadi tuh, di contoh yang kasus Evelyn, saya langsung bilang, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan peraturan mengoperasikan ini. Jadi kita biasa tuh, satu topik kita bedah di 3 poin. Poin 1, poin 2, poin 3. Kenapa 3? Karena katanya kalau lebih dari 3 itu kebanyakan, kurang dari 3 kedikitan. Maka 3 itu pas banget. Jadi contohnya misalnya Mas Aris di bagian isi, saya menyampaikan tadi, kopi Janji Jiwa ini merupakan kopi yang sangat berbeda dari kopi-kopi yang lainnya. Karena ada 3 keunggulan dari kopi Janji Jiwa. 1, murah. 2, tidak bikin kembung. 3, apa? Ini bisa begitu. Itu misalnya Mbak Nisa mau jualan tentang digital marketing. Ada 3 strategi yang bisa digunakan oleh UMKM untuk meningkatkan penjualan online, penjualan di tokonya. Yang pertama, menggunakan SEO, Search Engine Optimization. Yang kedua, user experience dan user interface yang menarik. Dan yang ketiga adalah menggunakan tools Google Analytics. Jadi 3 aja, 3. Dibatasin 3. Nah, itu sangat bagus sekali ke dalam isi dari presentasi kita. Tapi nggak mesti dipaksain 3.
Kalau misalnya kita presentasi, misal ada poin penting ada 10, ya nggak apa-apa, sampaikan 10. Tapi kalau misalnya kita bisa rangkum jadi lebih kecil, jadi 3, tuh oke banget. Karena ketika orang dengar presentasi, 3 poin tuh dia bisa ingat. Kalau 10 poin kebanyakan. 1 poin juga bisa ingat sebenarnya. Tapi 3 ideal lah, katanya seperti itu. Dan kita bisa juga pakai metode versus. Metode versus gimana? Oke, kita bandingkan before after. Jadi di dalam isi presentasi kita sampaikan nih, sebelum presentasi ini, mungkin teman-teman nggak paham nih, belum paham tentang misalnya apa, tentang aljabar dalam matematika. Tapi setelah ini saya harap teman-teman bisa paham. Nah, jadi ada versusnya. Before-nya apa, after-nya apa, di bagian isi disampaikan. Kalau dulu seperti ini, sekarang gini. Atau mau problem solving. Kalau masalah ini, solusinya begini. Itu di bagian isi semua. Kayak tadi, poin dari Mbak Nisa bagus banget tuh. Dia ada timbulin needs di sana. Dia menimbulkan, memancing kebutuhan orang untuk menggunakan jasa dia. Nah, itu di badinya boleh. Kemudian di bagian conclusion, penutup atau kesimpulan, nah, ada tekniknya lagi tadi yang saya bilang namanya call to action. Apakah kita mau membuat persuasif, kita jadi ngajak orang-orang untuk ikut, atau kita kasih call to action-nya berupa summary-nya, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa terapin di sana. Jadi jangan lagi closing-nya gini, demikian yang saya sampaikan, terima kasih ada pertanyaan, waduh, matang, bosen seperti itu. Kita ganti tingkatnya closing-nya seperti ini. Misalnya kita closing, kita langsung summary-nya. Jadi, buat Bapak Ibu yang sekarang sedang mencari agen untuk digital marketing, saya adalah pilihan yang tepat di sini karena saya memberikan diskon 30% bagi Anda yang daftar hari ini. Tertarik? Silakan hubungi saya. Itu kan jadi ada call to action-nya. Jadi dia summary lagi. Di summary lagi closing-nya bahwa kalau Bapak Ibu butuh jasa, saya ada di sini. Dan untuk Anda semua yang mau join, 30% diskon saya kasih hari ini. Mereka akan langsung masuk eksklusif. Maka closing-nya akan jalan. Action-nya ada di sana. Atau bisa juga yang lain, teman-teman persuasif. Ini yang sudah saya lakukan untuk negara Indonesia. Kalau kamu, selesai. Jadi dibalikin lagi, orang lain merenung. Ketika merenung, dia akan berpikir, terus dia akan cari, oh kira-kira apa ya yang bisa saya kontribusikan. Itu kalau tadi temanya tentang kontribusi untuk Indonesia. Nah, jadi bisa seperti itu call to action-nya. Di bagian closing-nya. Summary-nya apa, action-nya gimana, ya teman-teman harapin orang lain tahu, dan close-nya gimana. Gitu ya, teman-teman semua. Dari teknik hamburger tadi, ada opening, ada isi, ada closing. Nah, semoga nanti ini bisa dipakai langsung untuk dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh yang tadi, challenge gampang tadi. Persamaan matematika, jual diri, jual service kita, jual produk kita, itu bisa langsung ke sana. Kita coba kaitkan ke sana, pakai teknik ini. Gitu ya. Saya lanjut ya. Sampai sini belum ada asap-asap di kepala gitu kan ya? Masih gampang kan ya? Masih aman ya? Aman. Mbak Nisa, Evelyn, aman? Masih aman. Evelyn, aman? Belum dengar suara Evelyn nih. Aman. Aman ya? Mantap. Oke. Evelyn, ini di mana Evelyn? Jakarta? Atau di mana? Bogor. Domisilinya? Oh, di Bogor. Wah, lumayan. Online juga berarti? Iya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian bikin konten presentasi itu gimana sih yang baiknya? Ketika kita bikin konten presentasi, saya ada 4 tips. Tips yang pertama adalah kita harus riset. Kita harus riset, brainstorm dulu, poin-poin apa yang bisa support kita punya objektif. Kalau misalnya objektif kita adalah untuk jualan sebuah produk, maka poin presentasi atau kontennya, kita harus cari brainstorm poin yang bisa dukung. Contohnya apa? Kebutuhan tadi. Misalnya Mas Aris tadi objektifnya mau jualan kopi, maka diisi atau konten presentasinya, poin yang harus dia bawakan adalah hal-hal yang mendukung orang untuk beli kopi. Contohnya manfaat minum kopi, perbandingan kalau orang minum kopi sama tidak minum kopi.
kopi ini kenapa lebih unggul dibanding kopi yang lain. Jadi di brainstorm dulu, poinnya apa. Semuanya bisa dukung objektifnya untuk jualan kopi. Semua di list down. Lalu baru dipilih, poin apa ya yang paling relevan. Kan ini tadi ada 3 ya, cuma 3 doang. Poin apa yang paling relevan, kemudian baru di-arrange, disusun berdasarkan tingkat yang paling penting. Poin pertama disampaikan itu yang paling penting, kedua penting, ketiga yang ketiga penting. Baru kita kuatin, kasih data, kasih bukti, kasih detail, kasih cerita di sana. Nah, ini jadi untuk buat sebuah konten begini nih. Jadi kalau misalnya mau dipraktekkan dari sini, menurut saya sangat useful, sangat berguna sekali. Gitu. Kemudian dalam tahap konten juga kadang kita pakai PowerPoint ya. PowerPoint tipsnya saya ada ini seperti ini. Yang pertama, kita harus pakai descriptive headlines. Jadi kan biasa ada judul-judul gini ya. Judul-judul yang di kiri. Nah, biasanya, ini kan saya materinya training ya, bukan materi presentasi yang gimana-gimana. Saya saran nih, kalau biasa saya dalam kerja, waktu kuliah juga, saya selalu bikin judulnya itu biasa di kiri atas ini. Terus saya langsung kasih satu kalimat di sana. Satu kalimat misalnya gini, 3 strategi untuk mendukung perekonomian Indonesia. Nah, atau misalnya kasih satu kalimat juga misalnya, digital marketing bermanfaat untuk mendorong UMKM tumbuh. Jadi itu semua di judulnya. Nanti baru masuk konten isinya. Jadi di bagian judul, itu kan font size-nya lebih gede ya, dari font size yang lain. Ketika orang pertama kali buka sebuah PPT, dia akan langsung lihat judulnya. Ketika lihat judulnya, harapannya dia langsung paham, slide ini mau jelasin tentang apa, mau ceritain tentang apa. Nah, biasa di judulnya tuh dibikin deskripsi. Kemudian ada bullet sama number point. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada poin yang mau kita sampaikan kurang dari 5, kita bisa pakai bullets. Bullets itu yang ini. Bulat. Nah, saya sengaja nih, ini salah sebenarnya. Kenapa? Karena kalau lebih dari 4 poin, biasa pakai number. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8. Oke. Kalau di bawah dari 5, tuh pakainya ini. Cuma 3 poin, ya udah pakai bullet ini. Lebih enak dilihat. Nah, itu ada common-nya aja. Common di dunia profesional seperti itu. Kemudian pakai fotograf sama image. Jadi kalau bisa kasih data, kasih gambar, kasih grafik, tadi ini untuk mendukung presentasinya supaya visualnya bagus, PPT-nya nggak ngebosenin. Pakai smart art, pakai chart, pakai shapes, kemudian unclutter and airy layout. Maksudnya apa? Airy layout itu artinya ini, kayak gini misalnya. Ini nggak mepet. Karena ada orang yang presentasi semuanya di copy paste. Nah, tulisannya semua padat banget. Jadi nggak airy. Airy itu misalnya nggak ada angin yang bisa keluar. Kenapa? Terlalu mepet tulisannya. Ini kalau gini kan enak nih dibacanya. Ada jaraknya, ada space-nya, sehingga bisa lebih enak kalau dilihat dari sisi visual. Terus easy to read font. Kalau dalam PPT font size-nya menyesuaikan tipenya yang gampang lah, yang enak yang Arial, Calibri. Color-nya ya pakai hitam, biru, atau warna corporate menyesuaikan. Jangan terlalu banyak warnanya. Ada orang yang bikin PPT, color-nya lebih dari 5. Jangan tuh. Kalau bisa kita pakai konsisten aja, yang warna yang profesional. Kemudian kalau ada bold atau tulisan lebih gede size-nya, itu kita gunakan untuk emphasize atau kita gunakan untuk menekankan sesuatu hal yang penting. Itu kita bisa kasih bold, kita pertebal, atau kita kasih size-nya lebih gede dibanding yang lain. Nah, jadi ini bisa membantu kita nih dalam menyiapkan konten presentasi. Seperti itu. Kemudian kadang kita juga bisa dalam menyampaikan isi konten, kalau misal kita belum prepare, kita bisa singkat, kita pakai namanya prep teknik. Prep itu apa? Prep itu adalah point, reason, example point. Point apa? Point itu adalah hal apa sih yang teman-teman mau sampaikan, kesimpulannya, atau misalnya tujuannya, reason, alasan di belakangnya apa, example, contoh, point. Jadi contohnya gini,
saya nyampaikan presentasi singkat ya, tanpa slide, tanpa apa, ketika ngomong sama orang, saya langsung pakai prep yang impromptu ya. Bisa langsung bilang begini, strukturnya gini, saya bilang, investasi di saham itu gampang loh, itu poin saya. Kemudian kedua, saya kasih alasan, kasih reason-nya. Karena sekarang udah banyak nih aplikasi online yang bisa melayani semua kebutuhan investasi kita. Jadi poinnya apa? Poinnya investasi saham gampang. Supportingnya apa? Yang tadi reason. Karena sudah ada aplikasi online nih yang gampang digunain untuk bantu kita untuk melayani semua kebutuhan investasi. Example, kasih contoh. Seperti contoh, ada feature namanya real time update. Jadi harga saham itu kita bisa tahu perkembangannya setiap saat. Itu bisa bantu kita loh untuk mantau harga saham yang ingin kita beli. Nah, ada contohnya. Jadi poinnya investasi di saham gampang. Alasannya kenapa? Karena udah ada aplikasinya. Contohnya apa? Nih, aplikasi ini punya fitur ini nih, fiturnya real time update harga sahamnya. Supaya kita gampang pakainya. Baru ditutup dengan poin terakhir. Poin terakhir kalau saya tutup dengan, maka dari itu, teman-teman bisa banget nih coba untuk investasi saham mulai dari 100.000 aja kok. Nah, jadi relate semua relevan poin sama poinnya, didukung alasannya, didukung sama contohnya. Kalau bisa saya kasih contoh lain, misalnya saya bilang gini, makan seblak itu enak loh, karena seblak itu rasanya pedas, sedap banget. Contohnya, kalau misalnya kita lagi hujan-hujan nih, kita nggak tahu mau makan apa, kita masak aja seblak. Ketika kita udah cobain, pasti ketagihan, dan bisa beli seblak lagi. Nah, itu ada poin kan, poinnya apa? Makan seblak tuh enak loh. Reason-nya kenapa? Karena seblaknya pedas, sedap. Bisa langsung kasih contoh, contohnya apa? Karena saat kita hujan-hujan nih, cuaca dingin, makan seblak enak banget nih. Poin terakhirnya apa? Jadi teman-teman yang mau cobain seblak, boleh banget langsung dibeli. Nah, ini kan itu poin. Objektifnya adalah kita kasih tahu orang untuk makan seblak juga kayak kita. Untuk cobain juga seblak kayak kita. Nah, jadi bisa gini ya. Contohnya, kalau kita misalnya presentasi singkat atau ngobrol sama orang lain, nggak pakai slide, nggak pakai apa, kita ingat aja prep. Pakai prep ini kita bisa praktek. Gitu. Challenge lagi nih, challenge. Saya mau mempersilakan ada yang berani ambil challenge lagi, bikin satu contoh presentasi menggunakan teknik prep. Terserah mau ngomongin apapun. Yuk, ada siapa yang berani duluan? Mbak Nisa, Boleh deh, saya coba coba. Mbak Nisa? Iya. Pakai prep, silakan Mbak. Ya, Bebas. ya coba ya. Oke, jualan online itu gampang loh, karena sekarang udah banyak marketplace yang bisa bantu kita untuk mulai jualan online. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mulai jualan online, bisa langsung aja kita untuk coba jualan di marketplace tersebut. Nah, itu kira-kira kurang ya? Bagian example-nya kurang dapat, Mbak. Oh, oke. Jadi Saya kalau, coba sekali lagi ya. Oke, mau coba. Oh, boleh. Misalnya, Jadi, kan tadi, sorry Mbak, saya potong dulu. Kan poinnya jualan online itu gampang. iya. Mbak Nisa harus kasih contoh apa yang bisa mengilustrasikan yang sangat dekat sekali, orang langsung tahu, oh ya, gampang banget ya. Nah, itu bagian contoh. Kalau reason tadi udah benar tuh, karena ada marketplace yang support. Tapi Iya. contohnya belum kedapat, jadi belum dekat. Oke, Silakan. jadi jualan online itu untuk mulai jualan online itu gampang karena sekarang itu udah ada aplikasi seperti marketplace gitu yang bisa membantu kita untuk mulai jualan online. Contohnya kalau misalnya kita mau mulai jualan online itu kita bisa ambil yang paling pertama contohnya di Tokopedia. Kita bisa mulai jualan di Tokopedia, itu kita tinggal buka daftar akunnya, kita daftarkan produk kita di situ kita sudah mulai bisa untuk berjualan online. Nah, jadi itu untuk teman-teman yang baru mau mulai jualan online itu gampang banget untuk kita bisa mulai jualan online. Oke, thank you Mbak Nisa. Nah, mungkin bisa ini juga Mbak, kalau saya boleh kasih feedback. Combine sama teknik isi tadi, pakai 3 poin. Jadi contoh saya bilang gini. Oh iya. Zaman sekarang jualan online sudah gampang loh. Karena sudah banyak aplikasi marketplace yang bisa mendukung kita untuk jualan. Seperti contohnya Tokopedia. Ada 3 keunggulan yang membantu kita untuk jualan online secara gampang. 1,
tinggal upload barang, satu tinggal isi aplikasi, install aplikasi, Daftar, iya. 2 upload barang, 3 taruh harga. Selesai. Dari itu teman-teman bisa langsung coba. Nah, jadi bisa di-combine juga seperti itu. Oh Nah, iya sih. kalau mau lebih kompleks lagi, mau di-combine dengan teknik hamburger bisa. Jadi opening ada, isi ada, closing ada, dalamnya ada prep. Itu bisa juga kena di sana. Jadi mantap banget. Tapi nggak serta-merta harus semuanya seperti itu. Kalau misalnya ini prep kan lebih informal. Contohnya saya ketemu sama Mbak Nisa, saya ngobrol. Kan nggak mungkin saya ngomong ke Mbak Nisa saya mau nyanyi dulu ya sebuah lagu, saya opening dulu. Lalalala, baru saya masuk. Selamat pagi, saya Frankie ini. Kan udah kenal kan untuk apa. Nah, kita sesuaikan sama tujuannya. Tujuannya prep aja, lebih informal. Jadi bisa gitu. Thank you Mbak Nisa, keren. Ya, makasih juga. Lanjut, mungkin ada coba lagi? Evelyn atau Mas Aris mau coba lagi, kita challenge, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, sama-sama latihan. Oke, Mas Aris mau coba ya, silakan Mas. Coba. Ya. Pakai masker itu penting loh. Kenalkan, selama ulang. Pakai masker tuh penting loh. Why? Angka kematian di Balikpapan dan angka corona di Balikpapan sudah makin meningkat. Seperti contoh, di daerah Balikpapan Utara banyak sekali yang terkena corona. Salah satunya mereka tidak memakai masker ketika keluar. Saya rekomendasikan buat kalian yang mau beli masker yang murah dan bagus kualitasnya, saya rekomendasi di PT Arisa Putra. Di sana banyak menjual berbagai macam masker dari 3 ply, 4 ply, 5 ply. Maka dari itu, teman-teman yang ingin beli, langsung aja ke PT Arisa Putra karena banyak promo-promo menarik untuk kalian yang mau beli masker. Pakai kode promo Aris.Saputra, kalian akan mendapatkan diskon 30%. Terima kasih. Oke, mantap. Thank you Mas Aris. Jadi Mas Aris sudah combine ya. Oke, keren banget Mas Aris sudah teratur, sudah pakai tekniknya. Kalau feedback dari saya, pertama itu agak hard selling Mas. Jadi kita mungkin agak bridging. Kita bridging supaya nanti lebih halus masuknya. Tapi poin-poinnya dapat semua, cuma kita bisa bridging supaya lebih halus. Jadi contohnya misalnya Mas Aris ketemu sama Mas Aldi, terus Mas Aris tadi mau sampaikan poin yang tadi ya. Mas Aris bilang gini, tahu nggak ternyata angka kematian corona itu, bukan angka kematian ya, misalnya angka positif orang kena corona itu disebabkan karena pengaruh dari masker loh. Kenapa? Karena kalau misalnya maskernya tidak punya 2 lapis atau 3 lapis, itu virusnya lebih gampang masuk. Seperti contoh nih, rata-rata orang yang naik kereta di daerah Balikpapan, itu maskernya 1 lapis semua. Maka dari itu mereka sangat gampang terpapar corona. Nah, buat teman-teman yang mau memproteksi diri supaya tidak terpapar corona, boleh banget nih beli maskernya di PT Arisa Putra. Di PT Arisa Putra maskernya ada yang 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis. Dan buat teman-teman diskon terbatas, misalnya gitu. Jadi bridging-nya agak lebih enak tuh. Gimana menurut Mas Haris? Setuju nggak kalau yang tadi? Setuju. Nah, jadi bridging-nya lebih enak gitu. Jadi kita nggak terlalu hard selling di sana. Jadi kita cari kaitan-kaitannya. Gitu. Thank you, keren banget Mas Haris. Evelyn, mau coba nggak Evelyn pakai teknik prep? Boleh. Silakan Evelyn. Bikin bakpao itu gampang loh, karena pada masa pandemi ini kita harus hati-hati terhadap makanan dan juga situasi-situasi seperti contohnya kita menjadi modal yang kita beli itu cukup murah dan juga kita bisa makan sepuasnya. Dan itu juga sudah terjamin kebersihannya. Maka dari itu, teman-teman, kita harus jaga kesehatan kita dan makan makanan yang bergizi agar kita
menjadi lebih sehat. Makasih. Oke, mantap, keren Evelyn. Tapi sorry Evelyn, tadi poin pertamanya apa? Poin pertama tadi, openingnya? Bikin bakpao itu gampang loh, gitu ya? Iya. Bikin bakpao, oke. Nah, ini ada satu hal yang harus di-highlight adalah relevansi. Nah, relevansi antara poin pembuka sama poin penutup. Poin penutupnya Evelyn tadi nggak ada sebut tentang bakpao sama sekali kan. Cuma ngomong tentang maka dari itu kita harus jaga kesehatan dengan seperti makan makanan yang bergizi gitu ya. Sementara poin pembuka tadi ngomongnya bakpao. Jadi relevansinya nggak kena Evelyn. Nah, kalau misalnya Evelyn mau improve, mungkin yang pertamanya Evelyn bisa ganti. Seperti ini misalnya, pada zaman sekarang, lagi COVID, lagi Corona, banyak sekali makanan yang tidak sehat. Di sini saya nyaranin teman-teman untuk bikin masakan sendiri. Karena kalau kita bikin masakan sendiri, itu lebih terjamin rasanya, kebersihannya, dan kualitasnya. Salah satu contoh yang bisa kita bikin adalah bakpao. Karena harganya murah, kita bisa beli bahan bakunya sendiri, dan bisa kita makan porsi rame-rame. Untuk itu, teman-teman, ayo kita sama-sama untuk belajar memasak dari sekarang untuk ciptain makanan yang bergizi. Nah, mungkin bisa gitu. Menurut Evelyn gimana tuh, Evelyn, kalau tadi pakai versi yang tadi? Halo, gimana Evelyn? Ada tanggapan Evelyn kalau untuk versi yang tadi? Jadi lebih bagus. Ya, jadi ada relevansinya ya. Jadi di poin yang pertama bahwa sekarang lagi corona nih, makan makanan jangan banyak sembarangan, penting kita bikin sendiri. Reasonnya langsung tadi, karena kalau kita bikin sendiri, itu lebih terjaga higienisnya, kemudian apa kebersihannya, dan kualitas rasanya. Seperti contoh, kemarin nih kita bisa beli bakpao, karena bakpao harga belinya murah, kita bisa konsumsi bareng-bareng. Poin terakhir penutupnya, maka dari teman-teman, ayo belajar coba untuk masak sendiri supaya bisa dapat makanan yang lebih bergizi. Nah, jadi gitu. Jadi lebih terstruktur ya, lebih relevan. Tapi tadi poinnya udah oke tadi. Cuman di tweak dikit aja, di update dikit. Jadi langsung bisa padu. Gitu. Gitu ya, Evelyn, keren. Mantap. Oke. Mbak Nisa juga keren, Mas Aris juga keren. Oke. Kita lanjut ya. Nah, lanjut. Nah, di tahap deliver, saya punya advice atau saran buat teman-teman yang merasa tidak percaya diri, introvert, dan kagok, kalau di depan suka ngeblank, kalau presentasi itu takut. Nah, yang pertama, kuncinya adalah praktis, latihan. Latihan yang berulang-ulang membuat kita menjadi master di sana. Sehingga rasa gugup tadi itu nggak ada. Ketika kita presentasi banyak yang itu udah nggak ada. Karena apa? Nya kita simpan ke dalam. Pas kita mau ngomong simpan ke dalam. Jadi nggak keluar nya. Jadi pertama, practice to make perfect. Teman-teman bisa jalan juga. Jalan 10 menit, dapat udara yang segar. Terus teman-teman bisa visualisasi bahwa, wah, nanti saya presentasi, semuanya happy, tenang, orang paham semua. Jadi kita coba mengkondisikan dari pikiran kita, mindset kita udah oke, mindset kita udah bagus, maka mental kita juga akan terjaga. Lalu kita bisa tarik nafas nih perlahan-lahan. 3, 2, 1, kita naik. Relax. Terus kita positif self-talk. Di cermin kita bilang, kamu bisa, jangan gugup, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa pakai power gesture. Jadi teman-teman kalau lihat saya di kamera, kita bisa pakai power gesture dengan kita membuka gesture ini, teman-teman semua. Ini nggak kelihatan full ya. Biasanya berdiri ya, ada power gesture, ada eye contact. Ini bisa membantu kita untuk meningkatkan percaya diri juga. Dibanding kita duduk diam, cuma pegang mic gini doang. Atau presentasi diam doang gini. Tapi kalau misalnya kita ada jalan dikit, kita ada gunain tangan di sini ketika presentasi, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Jadi misalnya kita presentasi, ya selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 poin kepada teman-teman semua. Jadi ada power gesture-nya di sini. Jika ada gesture-nya di sini, kita bisa ke sini, udah berpindah sedikit.
itu membuat kita menjadi lebih percaya diri. Gitu. Saya balikin lagi kameranya, sampai kamera support ini, jadi saya harus oke. Nah, ini. Oke. Nah, jadi itu teman-teman ya, untuk bisa boost kita punya kita punya confidence level, bisa dibantu dari sana, di boostnya dari sana. Nah, lalu dalam kita presentasi kepada orang lain, itu dalam ilmu public speaking, ini sebenarnya ilmu public speaking sertifikasinya mahal, 5 juta, 7,5 sampai 10 juta. Tapi saya bagikan kepada teman-teman semua di sini, karena harapannya supaya bisa langsung dipraktekkan. Ini teori public speaking yang prakteknya butuh waktu, kemudian ada kelas sertifikasinya. Jadi ada 3V. Jadi ada 3V yang sangat mempengaruhi kita untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. 3V itu apa? V pertama adalah verbal. Verbal itu adalah kata-kata, diksi, pemilihan kata-kata. Itu pengaruh 7% kepada orang lain. Makanya, kalau misalnya kita ketik WhatsApp ke orang lain, kalau ada typo-typo, masih ngerti nggak? Masih ya, masih paham ya. Karena apa? Verbal cuma 7% pengaruhnya. Yang kedua, itu adalah vokal. Vokal itu nada suara. Artikulasi nada suara kita, tinggi rendahnya, kecepatan suara dinamiknya, itu masuk ke vokal. Vokal itu pengaruhnya 38%. Dan yang terakhir itu ada visual. Visual itu adalah ini, keseluruhan yang teman-teman lihat. Itu pengaruhnya 55%. Dan ini kalau dijumlahi 100% itu yang mempengaruhi teknik presentasi, penyampaian pesan yang terstruktur, terukur, dan teratur, sehingga orang ketika kita lihat kita presentasi, dapat 100% maknanya apa, tujuannya apa. Nah, itu tadi verbal 7%. Dan yang vokal itu masuk kepada intonasi, kecepatan, volume, dan juga pakai pause. Pause itu apa? Berhenti sedikit. Berhenti sejenak. Untuk apa pause itu? Pause kita gunakan untuk memberikan penekanan terhadap suatu hal yang penting. Nah, saya kasih contoh dulu. Kenapa vokal itu penting? Karena beda vokal itu bisa beda makna. Contoh, saya bilang gini. Aris. Maknanya apa tuh kalau saya bilang begitu dengan nada seperti itu? Jengkel. Manggil ya. Manggil ya. Saya nyebut ya, manggil. Tadi kan saya bilang gitu. Cuma saya bilang gini. Aris, maknanya apa? Mengkonfirmasi ya. Mengkonfirmasi ya. Betul nggak nih Aris? Ya. Aris, itu ya. Kaget mengkonfirmasi ya. Atau misalnya saya bilang gini. Aris. Oh, sadis tuh ya, pedas. Marah berarti kan. Nah, tapi teman-teman bisa lihat semua ya. Secara visual, wajah saya ekspresinya tidak berubah sama sekali ya. Tapi saya hanya mengubah kontrol dari vokal. Ketika saya bilang cuma Aris, panggil artinya. Ketika saya bilang Aris, artinya apa? Mengkonfirmasi. Kayak kaget menanya, beneran Aris? Kalau misalnya saya bilang Aris, nah itu kayak marah gitu. Karena nadanya, kecepatannya juga seperti itu. Jadi beda vokal itu bisa jadi beda makna di sana. Dan juga seperti contoh, banyak sekali pertengkaran dalam rumah tangga dan juga pertengkaran dalam hubungan asmara, itu kan apa? Beda vokal. Contoh gini, suami istri misalnya berdua. Suaminya tanya ke istrinya, "Mah, piring di mana?" Istrinya bilang, "Itu Pak di depan, cari aja." Papa cari nggak ketemu, ditanya. "Mana Mah, kok nggak ada?" "Itu Pak, cari dulu." Papa cari-cari nggak ketemu, Papa bilang apa? "Mana? Loh, kok kamu teriak-teriak?" "Enggak, aku nggak teriak. Itu kamu teriak." "Enggak, aku teriak." Wah, debat jadi ayam bebek. Kenapa? Karena salah vokal. Padahal verbalnya benar ya. Verbalnya, "Mah, piring di mana?" "Itu Pak, di depan, cari aja." Ketika dia cari nggak ketemu, dia bilang, "Mana?" Wih, nada suaranya naik. Verbalnya benar ya, nanya. "Mana?" Tapi vokalnya naik. Istrinya kira aja marah. "Loh, kamu kok marah?" Istrinya teriak juga. Dia bilang, "Enggak kok, aku nggak marah." Sambil teriak. Salah vokal, akhirnya perang. Itu debat. Ayam bebek tuh, nggak selesai. Karena apa? Cuma salah vokal doang. Makanya saya encourage teman-teman
Kalau misalnya ngobrol sama orang yang lebih tua, sama guru, dosen, kakak tingkat, manajer, dan lain sebagainya, kita kendalikan vokal kita. Jangan sampai dengan salah vokal, itu bisa menyampaikan beda makna kepada orang lain. Nah, poin lanjutnya adalah pause. Tadi saya sebutin pause itu tujuannya apa? Pause itu tujuannya adalah untuk memperkuat kalimat yang ingin atau kata yang ingin kita sampaikan. Contoh, saya misalnya bilang gini, Bapak Ibu, hari ini angka COVID sudah naik. Saya pause. Di naik itu, saya tekan, jadi ada efek penekanan ya. Karena saya mau tekanin saya, karena saya pause. Bapak Ibu, angka COVID sudah naik. Nah, ketika saya kasih jeda di sana, orang langsung berpikir. Jeda, masuk ke transmisi ke otaknya, oh, angka COVID naik. Oke. Sehingga kita butuh melakukan 3 langkah penanganan. Nah, misalnya dikasih jeda lagi di sana, kita kasih tekanan lagi, intonasinya kita bedain di sana. Sehingga itu penekanan yang kita berikan itu memberikan pesan kepada orang lain bahwa oh ini pesan yang penting, ini yang di-highlight. Maka itu saya harus fokus atau menjalankan sesuatu sesuai dengan pesan tersebut. Atau misalnya teman-teman ikut sesi job hunt ini ya, misalnya saya bilang, ya kesempatan kali ini kita akan ada sesi untuk berbicara bersama dari sebuah platform edukasi, platform karir yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kita semua. Namanya adalah job hunt. Nah, pas saya bilang namanya adalah, saya berhenti, pause, saya baru bilang job hunt. Jadi saya mau tekankan di job hunt-nya, sehingga orang-orang notice, oh job hunt, platform edukasi karir. Jadi bisa seperti itu, teman-teman semua. Kalau kita menggunakan vokal, dan bisa menggunakan teknik pause-nya. Dan dari sisi visual yang 55% itu termasuk ke stage ownership. Kalau kita lagi presentasi, mau jalan ke kiri boleh nggak? Boleh. Jalan ke kanan boleh nggak? Boleh. Tapi jangan berlebihan. Jangan lebay. Jangan sampai joget-joget, nari-nari. Jangan. 1 langkah, 2 langkah boleh. Maju ke depan boleh. Mundur ke belakang boleh. 1-2 langkah aja. Sewajarnya aja. Posturnya harus tegap, sikap sempurna, ketika presentasi, pakai gestur tangan, pakai power gestur tangan. Kalau tangan kiri pegang mic, tangan kanan pegang mic, yaudah, tangan sisanya bisa jalan. Kalau nggak pakai mic, presentasi biasa, mau pakai 2 tangan boleh, senyamannya. Dan harus ada eye contact. Nah, ketika ngomong eye contact, kalau bisa teman-teman lihat di video ya, kita tuh lihat di sini orang lain, di sini. Nah, kenapa? Karena kalau kita eye contact, kita lihat ke sini, ke mata sebelahnya, itu langsung kelihatan. Dia lihat ke mata sebelah doang. Kalau misalnya kita lihat kanan, ketahuan lihat kanan doang. Tapi kalau kita lihat ke tengah sini, itu seolah-olah kita menatap dia secara menyeluruh, secara fokus. Karena ada triangle-nya nih. Di ilmu public speaking itu ada tuh. Triangle-nya di sini, di sini. Terus kalau misalnya kita lihat pasangan, nanti triangle lebih gede. Lihatnya di bagian mana, di sini, atau di leher, atau di mana. Itu ada lagi, ada ilmunya. Tapi kalau kita presentasi biasa, public speaking, ya udah, lihat sini orangnya. Jadi setiap kita presentasi, kita usahakan kayak menyapa seluruh audiens dengan cara apa? Pakai eye contact. Jadi kita lihat bagian kiri, lihat bagian kanan, supaya nggak ada yang merasa, ih aku nggak diperhatiin. Jadi semuanya bisa kita lihat. Dan yang paling penting ada juga adalah smile. Kita kasih smiling voice kita tersenyum, menyebarkan rasa kebahagiaan. Supaya mereka bisa untuk tahu juga nih, maknanya apa yang mau kita sampaikan. Nah, oke teman-teman, jadi itu sedikit sharing dari saya tentang bagaimana cara kita untuk membuat sebuah presentasi yang baik, yang bisa sukses. Yang kesimpulan yang bisa saya sampaikan tadi, itu masuk kepada teknik-tekniknya. Yang pertama, di tahap preparasi, kita harus tahu dulu, know your audience. Audiens kita siapa? Tujuan kita menyampaikan pesannya apa? Harapannya apa? Benefit buat mereka apa? Setelah itu kita prepare kontennya, strukturnya, teknik openingnya tadi kita ingat ya, bisa pakai data, pernyataan, bisa pakai storytelling, pakai lagu, pantun, dan lain sebagainya. Bagian isi, kalau bisa kita padetin isinya jadi 3 poin, kita bisa problem solving di sana. Bagian closing, ada summary-nya, ada call to action-nya. Lebih lanjut, kalau isinya informal, ngobrol biasa, kita bisa pakai thread yang tadi ya, ada poin, reason, example, tutup lagi dengan poin. Nah, poin agenda kedua, kita belajar tahap deliver, penyampaian. Ketika tahap penyampaian tadi, kita perhatikan verbalnya, kata-katanya,
vokalnya, tinggi rendah suara, intonasi, dan juga visual. Bagaimana cara kita menyampaikan yang dilihatnya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada sesi ini.